Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan memperdalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan nyata, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka." Saudaraku, kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa, tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, satu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui iman kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar itu masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu, untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh, dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang, dalam pelayanan untuk tempat kudus duniawi, dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Ibrani 9 ayat 24. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu, di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar, melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke sorga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah, darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa, dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci sorgawi. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 439 dan 440. Tuhan kiranya memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar ini boleh melandasi akan semua rencana kerja kami hari ini, sehingga pun yang kami lakukan berhasil. Oh Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Kami sangat membutuhkan perlindungan-Mu. Penjagaan-Mu senantiasa dinyatakan bagi kami. Hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah apa yang kami dapatkan semuanya adalah berkat-berkat yang spesial yang kami boleh gunakan untuk pelayanan. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan
yang saat ini sedang bergumul oleh karena mungkin kehilangan pekerjaan, ataukah mereka sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Engkaulah jalan keluar, Engkaulah solusi dari semua permasalahan hidup yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, Bapa di sorga. Ketika kami melakukan pekerjaan kami juga menserahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kesuksesan kepada kami semua, apapun yang kami lakukan, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan doa kami. Hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.